Nimo TV menutup operasional layanan game streamingnya di Indonesia. Dan hal ini tentunya menggemparkan warga netizen yang tentunya tidak menyangka-nyangka. Loh, kenapa? Kok Nimo TV bisa tutup tiba-tiba? Padahal kita bisa lihat sendiri, Nimo TV sekarang mungkin menjadi layanan terpopuler untuk kategori streaming game, terutama esports di Indonesia. Saya Yota Indro Putra. Di episode Vortex Point kali ini kita lagi-lagi akan menguak sebuah kebenaran dari sebuah berita yang ramai di sosial media belakangan ini. Tapi sebelum kita masuk ke kenapa Nimo TV menutup layanan streaming gamenya di Indonesia, mungkin kita harus tahu dulu nih sejarahnya Nimo TV itu sendiri. Nah, buat teman-teman Sobat VDVC yang pengen tahu dari mana sih asalnya Nimo TV itu. Nah, Nimo TV ini sebenarnya asalnya dari Tiongkok, dari Cina. Nah, Nimo TV ini kita bisa tarik garis sejarahnya ke tahun 2005, di mana dulu ada sebuah perusahaan bernama Joy yang membuat layanan bernama Yeye.com. Yeye.com ini adalah sebuah media sosial yang berbasis chat. Jadi karena tahun 2005 masih populer banget tuh aplikasi-aplikasi chatting, ya kan, karena dulu memang belum ada sosial media. Seiring waktu, Yeye.com ini mengembangkan diri menjadi sebuah platform internet yang nggak cuman ada chatting aja. Jadi sebenarnya Yeye.com ini udah kayak YouTube lah. Kayak zaman dulu memang belum populer media sosial berbasis video, tapi Yeye.com ini menjadi salah satu pelopornya. Nah, selain itu mereka juga bikin platform untuk streaming game. Tahun 2005 itu udah bisa dibilang sebagai pelopor kategori live streaming game untuk wilayah Tiongkok itu sendiri. Lalu mereka tahun 2014 melakukan rebranding dengan nama baru yaitu Huya Live. Nah, Huya Live ini yang akan menjadi cikal bakal lahirnya Nimo TV. Dan Huya perlahan-lahan menjadi sebuah platform live streaming yang populer di Tiongkok. Tidak hanya gaming, tapi juga ada live streaming masak, live streaming olahraga tradisional, mungkin kayak sepak bola, kayak basket atau tenis. Lalu juga ada streaming real life, atau ya kita kayak live streaming Q&A atau jalan-jalan aja, dimana kita cuman ngeliatin orang melakukan aktivitasnya di dunia nyata. Di tahun 2018, Huya mencoba untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi operasionalnya ke luar Tiongkok. Untuk pasar internasional, mereka tidak menggunakan nama Huya, tetapi Nimo TV. Jadi Nimo TV memang sebenarnya adalah Huya. Mereka adalah satu perusahaan, satu induk, cuman dengan nama yang berbeda, dengan brand yang berbeda untuk membedakan brand mereka yang ada di Tiongkok serta brand mereka yang ada di luar, di global istilahnya. Nah, sebenarnya ini bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan rebranding atau memakai brand yang berbeda di negara asalnya dan di negara yang lain. TikTok pun juga seperti itu. Di Tiongkok namanya Douyin, di luar Tiongkok namanya TikTok. Nah, Nimo TV ini tahun 2018 mengembangkan operasinya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contohnya Filipina, lalu ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, dengan kesuksesan Huya dan juga Nimo TV yang sebesar itu, tentunya kita bertanya-tanya dong, apa sih yang menyebabkan Nimo TV ini menutup operasi gamenya di Indonesia? Ya nggak sih? Kayak aneh aja gitu, tiba-tiba yang mana usernya nambah terus tiap tahun, dan juga jumlah gamer di Indonesia dan di dunia juga bertambah terus tiap tahun, kok tiba-tiba tutup gitu aja? Nah, sebenarnya kita bisa mulai melacak apa yang terjadi di balik ini. Di bulan April 2020, Tencent adalah perusahaan internet terbesar di Tiongkok, membeli saham mayoritas dari Huya. Perusahaan awal dari Huya yaitu Joy memiliki saham dari 55% ke 43% saja. Jadi ini membuat Tencent memiliki kendali yang lebih besar atas operasional dari Huya TV dan termasuk Nimo TV juga dibanding pemilik asalnya. Sedangkan Tencent sendiri tidak hanya memiliki Huya TV saja. Mereka juga memiliki Douyu TV, sebuah live streaming platform
kompetitornya Huya TV juga. Jadi bisa dibilang mereka sudah membeli dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Karena di Tiongkok sendiri, baik Huya dan Douyu sama-sama memiliki pasar yang besar sekali. Bahkan kalau dibandingkan sama kompetitornya, mereka bisa mendapatkan market share 70%. Bayangkan 70% dari total pengguna layanan live streaming mereka kendalikan. Dan ini rencana mereka sebenarnya untuk menggabungkan dua perusahaan besar ini menjadi satu. Nah, masalahnya rencana yang akan dilakukan Tencent ini dibatalkan oleh pemerintah Tiongkok melalui China State Administration for Market Regulation atau SAMR. Ada kekhawatiran dari pemerintah Tiongkok bahwa dengan penggabungan dua perusahaan yang pengaruhnya sangat besar ini bisa mengakibatkan efek monopoli di layanan live streaming yang ada di Tiongkok. Nah, dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok atas pembatalan merger tersebut, nilai saham Huya perlahan-lahan mulai menurun. Dan selama setahun terakhir, Huya.com sampai saat ini, sampai berita ini diturunkan, Huya.com sudah turun 76,46% dari tahun lalu. Nah, nampaknya nilai saham yang terus turun ini mengakibatkan Huya TV dan juga Nimo TV harus melakukan restrukturisasi supaya mereka bisa tetap bertahan karena nilai saham mereka benar-benar terjun bebas. Itulah nampaknya yang menyebabkan Nimo TV harus menutup layanan live streaming untuk gamenya. Tapi sebenarnya Nimo TV ini dapat duit dari mana sih? Nimo TV sebagai layanan live streaming akan mendapatkan uang seharusnya dari komisi yang didapatkan oleh donasi yang diterima oleh live streamernya. Misalkan ada live streamer yang mendapatkan donasi sebesar 100.000, maka seharusnya biasanya pihak live streamer akan mendapatkan komisi, mungkin 5%, mungkin 10%. Tapi jumlah orang yang melakukan donasi dibanding jumlah orang yang menonton tentunya tidak akan sama. Kita mungkin cuma pengen nonton aja, tidak ingin melakukan donasi. Perbandingan antara jumlah orang yang menonton atau jumlah budget yang dikeluarkan untuk membayar atau melakukan kerjasama eksklusif dengan talent-talent, live streamer, tidak seimbang, tidak sebanding dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang mereka dapatkan untuk kategori game. Tapi lain ceritanya dengan kategori live streaming secara menyeluruh. Misalkan kalau kalian nonton Nimo masih ada kategori streaming IRL atau real life. Nah, tapi Nimo TV ini bukan hanya platform live streaming gaming, karena mereka juga punya segmen non-gaming. Dimana kalau misalkan kalian lihat, masih ada streamer-streamer non-gaming yang juga cukup ramai ditonton oleh banyak orang. Dan nampaknya pendapatan mereka yang lebih besar justru adanya di segmen non-gaming, bukan di segmen gaming. Ini kalau kita ngomong dibandingkan sama pengeluaran yang sudah mereka keluarkan. Jadi nampaknya cukup masuk akal ketika ada keputusan dari perusahaan internasional mereka, dari induk perusahaan mereka, di mana kondisinya sedang parah sekali dengan nilai saham yang terus turun. Maka tidak heran jika Nimo TV harus melakukan restrukturisasi itu supaya akhirnya mereka bisa tetap bertahan hidup dan juga melanjutkan operasinya di Indonesia. Dan mungkin tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri, di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi ini bukan berarti Nimo TV cabut atau hengkang dari Indonesia, tapi mereka tetap akan lanjut, cuman tidak beroperasi di live stream gamer. Gimana dong nasib streamer-streamer yang memang biasanya mencari nafkah atau memang menggantungkan hidupnya dari Nimo TV? Ya tidak ada jalan lain, mereka mungkin harus mencari cara lain untuk tetap bertahan hidup sebagai live streamer. Tentunya ya, cara yang paling simple adalah memindahkan platform mereka dari Nimo TV ke platform yang lainnya. Tentunya platform live stream gaming tidak hanya Nimo TV saja yang ada di Indonesia. Masih ada platform seperti Facebook Gaming, ada YouTube juga, ada Twitch juga, walaupun Twitch tidak terlalu populer kali ya di Indonesia dibanding di luar negeri. Lalu ada juga platform streaming lainnya, mungkin seperti Gox.id, yang bisa menjadi alternatif untuk streamer-streamer yang sebelumnya melakukan live streaming di Nimo TV ini. Nah, mungkin buat teman-teman streamer yang juga kebetulan lagi nonton video ini, boleh dong coba komen di bawah gimana rasanya kalau mendengar kabar ini. Dan gimana cara kalian untuk tetap bertahan menjadi live streamer? Apakah kalian masih punya platform yang lain?
Atau kalian ingin coba banting setir, mungkin jadi talent di bidang lain, mungkin seperti saya, menjadi host atau jadi caster, boleh komen di bawah aja. Dan juga untuk sobat VDVC, penggemar esports dan gaming di Indonesia, dimanapun kalian berada, tentunya hal ini sedikit membuat kekacauan atau sedikit membuat kegaduhan di sosial media. Karena kita tahu Nimo TV memang bisa dibilang cukup berjasa juga dalam mengembangkan esports di Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena itulah yang memang dilakukan oleh perusahaan untuk tetap bertahan hidup, dan juga memang bisnis itu kejam adanya. Satu keputusan yang ada dari atas bisa meruntuhkan kebijakan-kebijakan yang ada di bawahnya, seperti efek domino. Jadi, memang itulah kenyataan di dunia bisnis, dan kita juga sebagai manusia harus tetap beradaptasi dengan keadaan, dan tidak boleh tertinggal, dan tidak boleh terlalu lama terjebak di zona nyaman. Harus tetap update dengan ilmu yang baru, dengan pengetahuan yang baru, dengan berita juga. Jadi cukup sekian Vortex Point kali ini. Saya Yota Indra Putra. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa LKS-nya, like, comment, subscribe-nya. Kita akan jumpa kembali di konten Vortex Point berikutnya.